Biro Komunikasi Kemenparekraf Baparekraf selalu memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Berdasarkan Peraturan Menparekraf Nomor 1 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Kemenparekraf Baparekraf, Biro Komunikasi dipimpin oleh seorang kepala biro yang membawai 4 kepala bagian, antara lain bagian informasi publik, hubungan masyarakat, media digital, dan produksi konten. Sejalan dengan reformasi birokrasi yang diterapkan oleh Kemenparekraf Baparekraf, maka jabatan struktural eselon 3 dan 4 di Biro Komunikasi pun beralih ke jabatan fungsional yang tentunya menambah kualitas pelayanan publik di Biro Komunikasi. Capaian zona integritas wilayah bebas dari korupsi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan juga predikat menuju informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2019 semakin membangkitkan semangat Biro Komunikasi untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pelayanan publik. PR Indonesia Awards merupakan kompetisi yang mengapresiasi kinerja humas yang unggul dari korporasi atau organisasi seluruh Indonesia. Kemenparekraf Baparekraf meraih sejumlah penghargaan di PR Awards 2020, antara lain Silver Winner untuk subkategori aplikasi wisatatangguh.info, Silver Winner untuk subkategori media sosial, dan 2 Gold Winner untuk subkategori media cetak, Ragam Pesona, edisi 2 dan edisi 3. Penghargaan Gold Winner untuk subkategori e-magazine, Pesona edisi 3 2019, dan Gold Winner untuk subkategori krisis. Puncaknya adalah Kemenparekraf Baparekraf masuk dalam The Most Popular in Media Awards kategori Mainstream Media Monitoring, sehingga ditetapkan sebagai peraih Platinum Awards untuk kategori kementerian di Pria 2020. Biro Komunikasi memenangkan penghargaan sebagai stand pameran terbaik dalam ajang Anugerah Media Humas tahun 2019 yang diselenggarakan di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Pelayanan publik tatap muka melalui Information Center dan juga call center di 021 3838 899 selalu memenuhi permohonan informasi dan pengaduan dari masyarakat, tidak terkecuali di masa pandemi COVID-19. Di era 4.0, Kemenparekraf Baparekraf meningkatkan pelayanan informasi publik melalui platform digital. Kecepatan dan ketepatan mendapatkan informasi publik, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dibutuhkan oleh masyarakat yang dapat diakses melalui bank data. Media sosial. Media sosial Kemenparekraf Baparekraf merupakan media publikasi yang berisikan kegiatan pimpinan, kebijakan, dan program kerja pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Indonesia. Terdiri dari Instagram @kemenparekraf.ri, Facebook fanspage Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Twitter @kemenparekraf, YouTube channel Kemenparekraf, dan TikTok @kemenparekraf. Website www.kemenparekraf.go.id. Seluruh informasi publik bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dapat diakses melalui website resmi Kemenparekraf Baparekraf di www.kemenparekraf.go.id. Tersaji dalam 2 pilihan bahasa, yakni Indonesia dan Inggris. Halo Wonderful. Aplikasi Halo Wonderful disiapkan sebagai media pelayanan informasi dan pengaduan dari masyarakat. Wonderfulimage.id. Seluruh hasil liputan pimpinan, keindahan destinasi pariwisata Indonesia, maupun kekayaan ekonomi kreatif, baik foto dan video, diunggah dan dapat diunduh di bank foto yang dapat diakses oleh publik melalui website wonderfulimage.id. E-magazine. Biro Komunikasi memiliki majalah elektronik bernama Pesona E-magazine yang mengangkat tentang kebijakan dan program kerja Kemenparekraf Baparekraf. Majalah ini dapat diunduh 4 kali dalam 1 tahun secara gratis melalui website resmi di www.kemenparekraf.go.id. Ragam Pesona. Untuk menginformasikan berbagai program kerja kementerian kepada publik, Biro Komunikasi juga menerbitkan majalah internal bernama Ragam Pesona yang diterbitkan 3 kali dalam 1 tahun. Videotron dan digital poster. Seluruh video hasil liputan kegiatan pimpinan, promosi destinasi pariwisata, dan produk ekonomi kreatif Indonesia, serta kegiatan prioritas lainnya juga ditayangkan melalui Videotron dan digital poster. Peta geospasial pariwisata. Kemenparekraf Baparekraf juga masih bekerja sama dengan instansi lain seperti BNPB,
BMKG, dan juga PVMBG merilis aplikasi berbasis web bernama wisatatangguh.info untuk memetakan destinasi wisata yang terdampak oleh krisis. Pelayanan manajemen krisis kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Memastikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tetap kondusif saat terjadinya krisis merupakan tugas utama tim manajemen krisis. Selain itu, tim ini juga bertugas menyelenggarakan sosialisasi pedoman dan standar pengelolaan krisis daerah, menginisiasi terbentuknya manajemen krisis kepariwisataan atau MKK daerah di Indonesia. Kegiatan jejaring komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mendiseminasikan informasi kebijakan serta program Kemenparekraf Baparekraf, Biro Komunikasi menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan peran aktif dari komunitas untuk dapat mensinergikan antara Kemenparekraf Baparekraf dengan kawan-kawan komunitas. Komunikasi antar lembaga Biro Komunikasi memiliki agenda kerja utama, yakni melakukan hubungan kerjasama dan komunikasi kehumasan, serta finalisasi bahan rapat koordinasi, rapat pimpinan, rapat kerja, rapat dengar pendapat dan sidang kabinet, serta penampingan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat. Publikasi media dan siaran pers. Biro Komunikasi mendiseminasikan informasi program kerja dan kebijakan Kemenparekraf Baparekraf dalam bentuk siaran pers yang disebarluaskan ke lebih dari 100 media elektronik dan online, nasional dan internasional yang mempunyai reputasi baik di masyarakat, sehingga program dan kebijakan Kemenparekraf Baparekraf dapat tersampaikan ke masyarakat. Media monitoring. Pemantauan berita tentang kinerja Kemenparekraf Baparekraf selalu dimonitor melalui website yang terintegrasi dalam satu portal meliputi media cetak, media online, media elektronik, dan media sosial. Infografis dan videografis. Infografis dan videografis diproduksi Biro Komunikasi untuk semakin memudahkan masyarakat mengerti program dan kebijakan Kemenparekraf Baparekraf dengan visualisasi yang apik dan animasi yang mudah masuk ke semua lapisan masyarakat. Tim peliputan dan dokumentasi. Biro Komunikasi juga memiliki tim peliputan, baik fotografer, videografer, dan penulis yang siap meliput dan mendokumentasikan seluruh agenda pimpinan dan program Kemenparekraf Baparekraf. Sarana prasarana. Sarana prasarana yang dimiliki Biro Komunikasi sangat menunjang kinerja dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan. Inovasi pelayanan publik Biro Komunikasi. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, maka setiap kementerian atau lembaga pemerintahan wajib bertransformasi ke digital untuk setiap pelayanan publiknya, karena dunia saat ini sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Selain itu, sadarkah Anda bahwa penggunaan kertas untuk administrasi perkantoran juga mengorbankan jutaan pohon yang dapat mengancam keberlangsungan masa depan generasi mendatang? Untuk itu, inovasi pelayanan informasi publik juga terus dihadirkan oleh Biro Komunikasi pada tahun 2020. Inovasi yang semakin memudahkan masyarakat mengakses informasi seputar pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Microsite PPID. Permohonan data dan informasi oleh masyarakat semakin mudah dengan digitalisasi formulir permohonan PPID dalam Microsite PPID. Seluruh regulasi mengenai keterbukaan informasi publik di lingkungan Kemenparekraf Baparekraf serta daftar informasi publik juga dapat diakses oleh masyarakat melalui microsite ini. Kontak Center. Dimulai sejak 17 Maret 2020, Biro Komunikasi Kemenparekraf Baparekraf mengoperasikan kontak center melalui aplikasi WhatsApp untuk semakin mempercepat permohonan informasi dan pengaduan dari masyarakat dan juga semakin mendekatkan masyarakat dengan Kemenparekraf Baparekraf dengan interaksi yang lebih personal. Community Hub. Aplikasi Community Hub ini bisa digunakan oleh seluruh komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menampilkan berita dan video kegiatan komunitas yang dapat diakses dan dilihat oleh semua kalangan masyarakat. Aplikasi ini dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Aplikasi Community Hub dapat semakin memperluas jaring komunitas parekraf di Indonesia. E-Sadar Parekraf. E-Sadar hadir sebagai sebuah inovasi dalam administrasi perkantoran, di mana penggunaan kertas bertransformasi menjadi digital. E-Sadar adalah sebuah platform berbasis web yang menyediakan fitur database media, RSVP online, QR code, dan tentunya report online. Chatbot TV. Inovasi menggunakan chatbot dengan icon TV yang ditampilkan di website www.kemenparekraf.go.id
Microsite, PPID, dan WhatsApp oleh Kemenparekraf Baparekraf menghadirkan pilihan bagi masyarakat. Dengan sistem yang berjalan 24 jam dan dapat terintegrasi dengan sistem lain, semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan permohonan informasi, serta memudahkan Biro Komunikasi dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, Biro Komunikasi Kemenparekraf Baparekraf membuat suatu microsite khusus penanganan pandemi COVID-19 yang memuat program dan kebijakan baik dalam bentuk berita, infografis, dan videografis untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penanganan dampak pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Manajemen krisis dalam pandemi COVID-19 memberikan dukungan penyelenggaraan layanan informasi kepada pusat krisis kepariwisataan daerah, serta menyajikan informasi resiliensi dan penerapan adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh pelaku parekraf kepada masyarakat melalui on media Kemenparekraf untuk membangkitkan optimisme masyarakat terhadap pemulihan sektor parekraf Indonesia. Biro Komunikasi Kemenparekraf Baparekraf siap melayani Anda untuk mendapatkan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdepan dan lebih baik. Salam Indonesia Maju!